Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah Pilkada Saudara. Polda Sumatera Utara memastikan penangkapan mantan Bupati Batubara tidak ada unsur politik. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Hadi Wahyudi menyebut kasus berjalan semenjak ada laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti polisi. Hadi pun menambahkan kasus ini terjadi sebelum pendaftaran bakal calon Bupati Batubara. Soal penahanan Zahir yang sempat ditangguhkan, Hadi memastikan seluruhnya merupakan wewenang penyidik. Yang jelas proses yang ada di kepolisian ini berjalan dari semenjak adanya laporan pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti, bahkan 5 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka sebelumnya itu sudah menjalani proses persidangan. Artinya ini proses hukum. Ini semua adalah proses hukum, bukan proses politik. Dari 5 peran itu nanti penyidik yang lebih paham. Yang jelas konstruksi hukumnya sudah didapatkan, 5 tersangka sebelumnya sudah dikirim ke kejaksaan dan dalam proses persidangan. Dan sebelumnya, Saudara, KPU Sumatera Utara menyatakan akan tetap memverifikasi berkas pencalonan yang diajukan pasangan calon Zahir Aslam Rayuda sebagai bakal calon Bupati Wakil Bupati Batubara. KPU Sumatera Utara menyebut saat ini semua proses yang dijalani oleh Zahir masih dalam pemeriksaan. Bahkan Zahir juga telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kendati Zahir saat ini ditahan di Polda Sumatera Utara, namun KPU bilang pencalonannya sebagai bakal calon kepala daerah belum bisa dibatalkan. Hal ini bisa dibatalkan jika nanti sudah ada putusan bersalah dari pengadilan. Informasi lainnya, Saudara, semua bakal calon kepala daerah di Jawa Barat termasuk bakal calon gubernur, wakil gubernur Jawa Barat dinyatakan sehat dan bisa mengikuti Pilkada Jawa Barat 2024. Hal ini dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai pihak yang melakukan pendalaman hasil pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah di Jawa Barat. RSHS Bandung juga menyebut 37 bakal calon kepala daerah di 13 kabupaten kota secara keseluruhan hasilnya baik, termasuk 4 bakal calon gubernur, calon wakil gubernur yang akan ikut Pilgub Jabar. Rabu siang ini, Saudara, RSHS langsung menyerahkan hasil tes kesehatan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Diketahui sejak 30 Agustus hingga 1 September, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melakukan tes kesehatan terhadap 37 bakal calon kepala daerah yang ikut serta di Pilkada di wilayah Jabar. Semuanya calon-calon ini bisa mengikuti bertarung di pilkada kita. Insya Allah semua kesehatannya cukup baik dan kami pun ada beberapa tapi memang kami diperdalam. Tapi alhamdulillah setelah kami perdalam dengan pemeriksaan MRI dan itu ternyata semua bisa dengan baik dan bisa diikuti oleh para kontestan ini. Termasuk gubernur dan wakil gubernurnya, Pak? Ya. Jadi semuanya insya Allah bisa mengikuti pilkada ini. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Denpasar hingga kini masih menunggu digelarnya rapat pleno untuk mengumumkan hasil tes kesehatan para bakal calon kepala daerah. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kesehatan akan dilakukan tanggal 5 sampai 6 September 2024. Setelah itu, KPU Kota Denpasar akan melakukan proses penetapan daftar pemilih tetap dan melaksanakan penetapan pasangan calon pada 22 September yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada 23 September. Sudah itu ada verifikasi administrasi syarat calon dan juga termasuk hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Nah, artinya dalam konteks ini kita masih melakukan penelitian administratif yang tentunya akan nanti kita rapat plenokan terkait dengan hasil tersebut. Penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan yaitu hari ini sudah diserahkan dan besok kita akan melakukan rapat pleno terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Ninda, setelah seluruh bakal calon kepala daerah yang ikut di Pilkada di wilayah Jawa Barat ini secara tes kesehatannya dinyatakan siap, selanjutnya tahap apa yang akan dilakukan oleh KPU Jawa Barat?
Iya, selamat sore Meido dan juga saudara. Betul jika kami review sejenak terkait penyerahan hasil MCU bagi para peserta Pilgub 2024. Saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin telah menyerahkan, tadi di pagi hari telah diserahkan kepada para perwakilan KPUD se-Jawa Barat, yakni bagi para peserta calon bupati maupun calon wali kota di kabupaten maupun kota se-Jawa Barat. Setidaknya untuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini, mereka ini memeriksa para paslon. Kurang lebih sebanyak 37 paslon di kota kabupaten se-Jawa Barat, lalu total ini ada sebanyak 13 kota dan kabupaten yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang kemudian tadi penyerahan ini diserahkan langsung oleh Dirut dari RSHS, yakni Dr. Rahim Dinata. Dan memang tadi pun Dr. Rahim Dinata ini mewakili Rumah Sakit Hasan Sadikin menyebut bahwa seluruh para peserta Pilkada 2024 ini setelah melakukan pemeriksaan selama 3 hari, yakni dinyatakan sehat dan tidak ada kurang suatu apapun dan dapat mencalonkan ataupun layak untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini. Dan memang selain itu, rencananya Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sore ini akan melanjutkan penyerahan ini kepada para peserta Cagup dan juga Cawagup, di mana di Jawa Barat sendiri ini terdapat 4 paslon, Meido dan juga saudara, yang memang menurut Dirut RSHS juga ini dinyatakan keempat paslon tersebut ini telah layak untuk kemudian ikut ke tahap selanjutnya. Dan memang mengingat informasi yang disampaikan oleh KPU Jawa Barat sendiri, nantinya setelah dilakukan pemeriksaan, maksud kami setelah menerima hasil MCU dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, nantinya pihak KPU ini akan memberikan pemutusan atau yakni penetapan para paslon pada tanggal 22 September, Meido dan juga saudara. Dan selain itu, saat ini pun sambil kemudian menunggu di tanggal 22 September, nanti juga akan ada masa kampanye pada tanggal 25 September hingga pada tanggal 23 November. Saat ini KPU Jawa Barat sendiri justru masih melakukan verifikasi administrasi terkait persyaratan berupa dokumen yang kemarin telah dilakukan ataupun dibawa oleh para peserta Pilgub ataupun Pilkada 2024 ya, di mana memverifikasi administrasi ini pihak dari KPU Jawa Barat sendiri ataupun daerah ini turun ke jalan, ke lapangan untuk kemudian memeriksa, contohnya yakni adalah ijazah yang diberikan oleh para peserta ke lapangan ataupun ke universitas yang telah dicantumkan di ijazah tersebut. Dan selain itu nanti akan dilakukanlah yakni yang terakhir pada tanggal 27 November, yakni pemungutan suara untuk Pilkada 2024. Meido. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kaimana, Papua Barat berujung ricuh. Para demonstran dibubarkan dengan gas air mata karena dinilai mengganggu keamanan di kantor Bawaslu.